Pemkab Banyuwangi gelar Festival Anak Soleh, mengajak para pelajar bersikap toleran. Jawaban Bupati Banyuwangi terhadap perubahan nota keuangan APBD tahun 2022. Barata Korda Banyuwangi gelar sarasehan kebangsaan dan deklarasi pernyataan sikap. Mengawali berita hari ini pemirsa, DPRD Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur sebanyak 7 fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap diajukannya perubahan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Wakil rakyat yang duduk di DPRD Banyuwangi tersebut menyoroti perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022. Pemirsa, rapat paripurna dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Michael Edi Haryanto. Pandangan umum atau PU fraksi yang menyampaikan pertama yakni fraksi PDIP, disusul oleh fraksi PKB, Demokrat, dan seterusnya. Di dalam penyampaiannya, wakil rakyat yang ada di DPRD Banyuwangi menyoroti perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022. Yang semula APBD tahun 2022 dianggarkan sebesar 2.989 miliar lebih. Lalu APBD tersebut saat ini ditambah menjadi 3.171 miliar. Sehingga dalam perubahan APBD tersebut terjadi penambahan sebesar 181 miliar atau 6% dari anggaran sebelumnya. Di hadapan Wakil Bupati Banyuwangi Haji Sugirah, fraksi PDI Perjuangan dengan tegas mendesak ke depan pemerintah daerah Banyuwangi tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, namun harus mampu mencari sumber pendapatan daerah tambahan agar lebih mandiri. Sehingga ketika ada persoalan ekonomi di tingkat nasional, Kabupaten Banyuwangi tidak berimbas secara signifikan. Selain itu, fraksi PDIP juga meminta ada pengawasan yang ketat terhadap sejumlah dinas agar pelaksanaan belanja daerah dalam perubahan APBD tahun 2022 lebih efektif. Sementara itu, fraksi Demokrat berharap adanya tambahan anggaran dalam perubahan APBD tahun 2022 tersebut harus mampu meningkatkan perputaran uang di Banyuwangi dan harus memberi efek terhadap peningkatan ekonomi warga. Satu, pada draft perubahan APBD tahun 2022 ini, penambahan alokasi anggaran belanja secara signifikan hanya terkonsentrasi pada 2 SKPD, yaitu Dinas Pendidikan sebesar 344,9 miliar dan Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman sebesar 148,6 miliar. Hal ini tentunya kurang sinkron dengan kebijakan tematik Pemkab Banyuwangi yang difokuskan pada penguatan sektor strategis untuk pemulihan ekonomi berbasis pembangunan pedesaan dengan prioritas pada sektor pariwisata, UMKM, pertanian, peningkatan SDM serta infrastruktur. Sehingga keberpihakan anggaran belanja pada APBD perubahan ini bisa sinkron dengan kebijakan alokasi anggarannya. Yang kedua, pada perubahan APBD ini ada tambahan dana yang disebut dari Silva tahun 2021, dana bagi hasil dari pusat, dana insentif daerah, serta selisih penjualan saham yang menjadi hak Pemkab Banyuwangi di Merdeka Cooper Gold. Dari keempat sumber tersebut ada tambahan dana sebesar 536,1 miliar yang perlu dibelanjakan sesuai ketentuan yang berlaku. Fraksi kami berharap dana yang digelontorkan melalui mekanisme APBD ini akan berdampak adanya tambahan perputaran uang dan pemulihannya perekonomian di masyarakat, sehingga target pertumbuhan ekonomi akan bertambah lebih dari 4,27%, apalagi target pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur targetnya sebesar 5 hingga 5,8%.
Yang ketiga, dengan adanya slogan Banyuwangi Reborn, kami berharap dan mendorong agar target PAD juga bertambah lebih dari 518 miliar seiring dengan perputaran uang dan menggeliatnya ekonomi yang ada di masyarakat. Sejumlah fraksi DPRD Banyuwangi tersebut meminta penjelasan dari Bupati Banyuwangi dalam agenda berikutnya, yakni sidang paripurna jawaban Bupati. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar Festival Anak Soleh setelah vakum selama 2 tahun karena adanya pandemi. Festival ini digelar khusus bagi kalangan pelajar untuk mengasah potensi dan silaturahmi dengan mengikuti lomba bidang keagamaan, mulai dari kaligrafi, mengaji, dan beberapa lomba lainnya, bertempat di lapangan tenis indoor Gor Tawang Alun, Banyuwangi. Pemirsa, Festival Anak Soleh kembali digelar oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi setelah sempat vakum karena adanya pandemi COVID-19. Dengan tema berbeda, Festival Anak Soleh tahun 2022 ini diisi dengan berbagai perlombaan serta tausiah dari penceramah kondang asal Jawa Tengah, yakni Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang akrab disapa Gus Miftah, untuk memberikan faham nasionalisme kepada ratusan pelajar. Dalam acara yang digelar di lapangan tenis indoor Gor Tawang Alun pada Senin 3 Oktober 2022, ratusan peserta dari kalangan pelajar mulai dari SD sampai SMA mengikuti beragam perlombaan yang telah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Tidak hanya mengikuti lomba, mereka juga nampak menikmati tausiah yang diberikan pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta tersebut. Dalam tausiahnya, Gus Miftah menjelaskan betapa pentingnya memberikan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme kepada anak didik mulai dini. Sebab saat ini, faham nasionalisme di kalangan anak-anak sudah mulai menipis, sehingga wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme perlu ditumbuhkan secara masif pada kalangan pelajar. Dalam kesempatan tersebut, Gus Miftah sempat berinteraksi dengan salah seorang pelajar yang hadir dalam acara Festival Anak Soleh tersebut. Tidak hanya berinteraksi, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji itu juga menanyakan 3 nama artis Korea kepada para pelajar. Dan pertanyaan itu langsung bisa dijawab dengan lancar. Sementara saat pelajar yang sama ditanya 3 nama pahlawan nasional, hanya bisa menyebut 1 orang saja. Bupati Banyuwangi Ipuk Tiasjandani menyatakan, dalam Festival Anak Soleh ini ada beberapa kompetisi yang akan dilakukan. Di antaranya yakni MTQ, lomba kaligrafi, lomba pidato, dan lain sebagainya. Selain itu, melalui Festival Anak Soleh, pemerintah Kabupaten Banyuwangi ingin memaksimalkan potensi minat dan bakat para pelajar. Dengan berbagai lomba yang diadakan, diharapkan dapat memberikan fasilitas bagi mereka yang punya minat bakat di bidang yang dilombakan tersebut. Pada anak-anak Gus tadi kan disampaikan bahwa pendidikan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme itu harus diajarkan sedini mungkin, karena saat ini paham-paham nasionalisme sudah mulai menipis. Maka kita mulai dari tingkatan pelajar, apalagi berangkat dari sebuah survei yang menyatakan bahwa 37% mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar dengan paham radikalisme dan intoleransi. Upayanya seperti ini. Festival Anak Soleh nanti ada beberapa kompetisi yang akan mereka lakukan. Ada MTQ, ada hifdzul Qur'annya, ada kaligrafi, ada pidato. Kita ingin di Festival Anak Soleh ini memaksimalkan potensi minat bakat mereka, memberikan fasilitas kepada mereka yang punya minat bakat di bidang itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa menjadi bagian dari proses pembangunan SDM kita dan juga bisa menginspirasi anak-anak lainnya. Tadi saya juga di harapan saya juga sampaikan boleh mereka mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan zaman, karena kita mendidik harus menyesuaikan dengan zamannya kan, tidak bisa melarang juga mereka untuk
ya berhubungan dengan di dunia luar gitu loh. Tapi bagaimana ini diarahkan, terutama terkait dengan intoleransi, radikalisme, ya. Saya juga minta kepada Pak Ratno, guru-guru juga harus benar-benar diingatkan terkait dengan paham intoleransi dan radikalis, agar tidak memberikan pemahaman kepada anak-anak didiknya terkait dengan azas atau paham-paham seperti itu. Ya, itu sih. Mudah-mudahan festival Anak Soleh nanti bisa berjalan dengan baik. Banyuwangi punya talent-talent baru. Pastinya ya nanti bisa kita ajak untuk ke MTQ tingkat nasional, tingkat provinsi dan sebagainya. Ya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, DPRD Banyuwangi Jawa Timur menggelar rapat paripurna penyampaian perubahan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 pada Senin siang. Penyampaian perubahan tersebut dibacakan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, disaksikan langsung oleh jajaran anggota DPRD serta jajaran SKPD pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penyampaian nota pengantar Bupati atas diajukan rapat tentang perubahan APBD. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin, tanggal 26 September tahun 2022, pada pukul 13.46 WIB, rapat paripurna secara resmi kami mulai dan bersifat terbuka. Pemirsa, sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Banyuwangi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Michael Edi Haryanto, dengan dihadiri jajaran anggota DPRD serta jajaran SKPD pemerintah Kabupaten Banyuwangi. DPRD Banyuwangi mendengarkan penyampaian perubahan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 yang disampaikan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwaranas. Dalam penyampaiannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa APBD tahun 2022 semula dianggarkan sebesar 2.989 miliar lebih. Namun, dalam perubahannya anggaran tersebut saat ini dinaikkan menjadi 3.171 miliar lebih. Sehingga dalam perubahan APBD itu terjadi kenaikan sebesar 181 miliar atau 6% dari anggaran sebelumnya. Sedangkan pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar 518 miliar. Pendapatan transfer dana perimbangan naik sebesar 92 miliar menjadi sebesar 2.500 miliar. Sementara itu lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 141% menjadi sebesar 152 miliar dari anggaran sebelumnya. Dijelaskan orang nomor 1 di Banyuwangi tersebut terjadinya kenaikan perubahan anggaran APBD tahun 2022 karena adanya penyesuaian pendapatan dari pendataan transfer dana perimbangan serta penyesuaian pendapatan lainnya. Anggaran yang diterima daerah dalam kondisi yang belum biasa saja. Masih dalam kondisi yang di mana ada COVID, di mana masih ada masalah ekonomi dunia, masalah global, Ukraina, Rusia. Jadi ini pasti akan berpengaruh terhadap anggaran negara. Terutama juga dana transfer dari provinsi, dana transfer dari pusat, ini pasti juga akan mempengaruhi peta anggaran di Kabupaten Banyuwangi. Ya. Itu aja sih. Jadi mungkin nanti akan menyesuaikan semuanya, kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan kondisi anggarannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Pemirsa, Barisan Relawan Tanah Air Korda Banyuwangi menggelar sarasehan kebangsaan dan pernyataan sikap mendukung Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024 bertempat di Ponpes Mansyaul Huda, Kecamatan Tegal Drimo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu pagi. Diikuti seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum. Pemirsa, demi menyatukan persepsi guna dukungan bakal calon Presiden Republik Indonesia, relawan yang mengatasnamakan Barata, yakni Barisan Relawan Tanah Air Jawa Timur, mengadakan sarasehan dan deklarasi pernyataan sikap. Kegiatan sarasehan dan deklarasi ini bertempat di Pondok Pesantren Mansyaul Huda yang diasuh oleh Ki Haji Suyuti Toha. Pondok pesantren yang terletak di Dusun Gempol Dampit, Desa Kedung Wungu, Kecamatan Tegal Glimo, Banyuwangi, Jawa Timur pada Minggu pagi 2 Oktober 2022. Deklarasi ini melibatkan unsur-unsur kemasyarakatan dari tokoh agama, lintas agama, perwakilan pedagang dan petani, nelayan, buruh, dan masyarakat sekitar lingkungan pondok pesantren. Relawan deklarasi ini juga dihadiri oleh para purnawirawan pejuang yang tergabung dalam PPIR, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, Korwil Barata Jawa Timur, Gus Wahid Muin, Korda Barata Banyuwangi, Haji Aji Barata, Penasehat Barata Banyuwangi, Gus Aam Wahib Wahab, dan Haji Joni Subagio. Deklarasi yang diadakan di Pondok Pesantren Mansyaul Huda ini bukan satu-satunya deklarasi, melainkan sebelumnya deklarasi yang sama juga diadakan di Sidoarjo, Bangkalan, dan Pasuruan. Tidak ada maksud dan tujuan lain sarasehan dan deklarasi tersebut, sebagaimana gambaran demi untuk menyatukan dukungan kepada salah satu calon Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia mendatang yang akan dilaksanakan di tahun 2024 nanti. Dengan harapan dan optimis sukses dengan menjadikan calon presiden menjadi presiden terpilih. Pengasuh Pondok Pesantren Mansyaul Huda, Ki Haji Suyuti Toha menyampaikan alasan dukungannya kepada Prabowo Subianto yang saat sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia tersebut dikarenakan sudah memenuhi 2 syarat kemampuan sebagai presiden, yakni mampu menjaga keamanan dan mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat dan bangsa Indonesia harus tetap konsekuen dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bangsa Indonesia. Ini kebangsaan. Paham dereng? Tak ngomong bisa mati. Apa tak kebangsaan? Kebangsaan itu kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus tetap konsisten dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bangsa Indonesia. Paham? Urung paham? Paham. Ya sinau nang sing urung paham. Itulah negara. Kita orang Indonesia wajib mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia ini. Jangan ono sing utak-atik. Menurut saya, NKRI punya roh tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Girosi. Apa rohnya NKRI? Pancasila. 5 sila itu. Jangan ada yang merotoli satu pun, apalagi ketuhanan Maha Esa ada yang mau menghilangkan. Karena itu sarasian kebangsaan ini antara lain kita harus punya bapak bangsa. Siapa bapak bangsa kita? Ya nanti akan ada deklarasi yang nuntut. Walhasil ini jangan dikatakan ini tidak boleh kampanye. Ini bukan kampanye.
Secara siang kebangsaan supaya masyarakat tahu dirinya bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Apa kewajiban kita rakyat terhadap Indonesia supaya tahu. Ini secara siang kebangsaan dan pernyataan sikap dukungan kepada Prabowo Presiden 2024 nanti. Alasannya yang mampu memimpin tidak ada lain menurut kita ini semua kecuali hanya Pak Prabowo. Mempunyai sifat-sifat kerakyatannya yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas amanah menjadi presiden. Satu, kemampuan, masalah keamanan. Dua, masalah ekonomi. Kriteria presiden atau pimpinan negara yang pokok hanya dua menurut saya sesuai dengan Al-Quran. Balatan aminah warzuk al-watin. Satu, mempunyai keahlian keamanan. Dua, mempunyai keahlian dan mampu masalah ekonomi. Kalau dua ini negara manapun berhasil akan semuanya ikut. Tapi kalau dua ini aman dan ekonomi gagal, semua akan gagal. Yang mempunyai kemampuan aman dan ekonomi menurut saya hanya Pak Prabowo. Itulah yang saya inginkan. Menjadi bapak yang amanah. Indonesia, bangsa negara harus punya bapak bangsa yang benar-benar ngopeni bangsa ini, yaitu hanya Pak Prabowo menurut saya. Haji Aji Barata selaku Korda Barata Banyuwangi juga menambahkan, sarasehan dan deklarasi ini untuk menyatukan golongan dari berbagai etnis dan agama agar supaya bisa hidup rukun, berdampingan, serta memberikan sebuah pernyataan sikap demi kemajuan bangsa dan negara ke depannya. Acara ini dalam rangka sarasehan kebangsaan untuk menyatukan dari berbagai golongan, dari etnis, agama, supaya bisa hidup rukun berdampingan, dari para petani, dari buruh, dan sebagainya, untuk memberikan sebuah pernyataan sikap demi kemajuan negara dan bangsa. Yang tujuan kami adalah itu, selain untuk menyambungkan silaturahim dari seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah Banyuwangi khususnya, agar supaya rukun bersatu untuk membangun bangsa dan negara. Begini, karena dari tim Prabowo itu ada 3, Mas. Ada tim Merah Putih, ada tim Pendawa. Tim Merah Putih ini termasuk kelompoknya para purnawirawan. Kalau Pendawa ini kelompoknya para sesepuh, para kiai dan habaib dan sebagainya. Kalau Barata ini adalah pelaksana di lapangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kebangsaan, contoh seperti ini. Maka kami hanya diberi prioritas dan ditugaskan untuk sekedar mengadakan acara untuk menyatukan masyarakat, menyatukan umat. Kami perwakilan kiai, habaib, ulama, guru, pedagang, petani, nelayan, buruh, lintas agama, dan Ormas Banyuwangi Jawa Timur, menyatakan sikap, mendukung, dan mendoakan Bapak Haji Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia, tahun 2024. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Banyuwangi memperingati Harlah LP Ma'arif NU yang ke-93 pada Minggu pagi.
Lembaga yang merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama tersebut ke depan akan meningkatkan daya saing yang tinggi dalam dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi muda NU yang inovatif dan berkompeten. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, ribuan guru dan karyawan Sekolah Ma'arif Nahdlatul Ulama serta keluarga besar pengurus cabang LP Ma'arif NU PCNU Kabupaten Banyuwangi menggelar jalan sehat dan senam bersama bertempat di bumi Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Banyuwangi, Desa Labanasem, Kecamatan Kabat pada Minggu pagi 2 Oktober 2022. Rangkaian kegiatan tersebut digelar dalam rangka peringatan Harlah ke-93 LP Ma'arif NU serta 1 abad NU dan Hari Santri Nasional tahun 2022. Bertabur hadiah menarik 1 unit sepeda motor dan ratusan hadiah lainnya. Bazar UMKM dan pentas seni juga turut memeriahkan acara tersebut. Dihadiri Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Haji Ali Maki Zaini, Ketua LP Ma'arif NU Banyuwangi Zaki Al-Mubarok, Kepala PAUD LP Ma'arif NU Banyuwangi Rusmiana, ribuan guru, wali murid, serta murid PAUD dan TK di bawah naungan LP Ma'arif NU se-Kabupaten Banyuwangi. Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Haji Ali Maki Zaini berdoa semoga anak-anak di Banyuwangi kelak akan dimudahkan segala proses kehidupan, baik dari akhlak, pendidikan, dan semua tujuan baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Haji Ali Maki Zaini juga mengapresiasi peran dan pengabdian para guru dan karyawan LP Ma'arif NU Banyuwangi dalam memajukan dunia pendidikan, khususnya generasi muda di Banyuwangi. Generasi muda yang akan menjadi pemimpin dalam 5, 10, 15, ataupun 20 tahun kemudian. Sehingga sangat membutuhkan perhatian dalam pendidikan mereka, tidak hanya yang sifatnya akademik, tetapi juga sifat, perilaku dan akhlak untuk membentuk kader-kader NU yang berkompeten. Hal inilah yang akan menjadi nilai-nilai penjaga moral para generasi muda dalam pertumbuhan mereka ataupun kelak ketika memasuki dunia kampus ataupun dunia usaha. Anak-anak didik kita, putra-putri panjenengan semua, mudah-mudahan ditata langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditata pendidikannya, ditata kehidupannya, ditata akhiratnya, langsung penataan indallah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak guru ditoto ambil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berkarya, teruslah belajar, teruslah beraktivitas, teruslah menunaikan tugas-tugas mencerdaskan dan menyiapkan kader-kader Nahdlatul Ulama. Wajah NU 10 tahun yang akan datang, wajah NU 15 tahun yang akan datang sangat tergantung kepada panjenengan guru-guru ma'arif. Muga-muga Allah welas tur tambah welas nang konco-konco guru. Seluruh persoalan-persoalan konco-konco guru ambil Allah diselesaikan lahir, batin, dan secepatnya. Al-Fatihah. Ketua LP Ma'arif NU Banyuwangi Zaki Al-Mubarok menyampaikan, kegiatan puncak peringatan Harlah ke-93 LP Ma'arif NU merangkai kegiatan jalan sehat dan senam bersama. Diikuti PAUD NU dengan jumlah 5.100 siswa. Dimeriahkan pentas seni dan bazar UMKM produk NU. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan agar siswa PAUD yang mengikuti kegiatan tersebut semakin sehat dan menambah wawasan serta kecerdasan. Diharapkan kedepannya pendidikan Nahdlatul Ulama dapat berkembang pesat serta memiliki daya saing yang tinggi. Oke, hari ini adalah puncak peringatan hari lahir LP Ma'arif NU yang ke-93, diisi dengan 2 kegiatan, yaitu senam bersama PAUD NU
yang berjumlah 5.100 siswa, kemudian ada jalan sehat hari ini. Sebelumnya kemarin ada bazar produk dari sekolah NU, tadi malam ada festival seni Belambangan. Sebenarnya karena memang kemarin kita pandemi tidak berkegiatan selama 2 tahun, sehingga ini menjadi momentum untuk berkegiatan kembali agar anak kita sehat, agar anak kita kuat dan cerdas. Harapannya pendidikan Nahdlatul Ulama lebih maju dan berkembang dan tidak kalah bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Bagaimana kabarnya pagi ini? Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.